ini ada satu kisah lagi ya. Memang kisah ini pernah satu kali ada seseorang yang sangat istilahnya stres gitu ya. Karena dia punya istri yang cerewetnya luar biasa. Sampai kemudian di titik dia tuh menemukan bahwa dia bertanya kepada seorang guru kalau tidak salah. Maka gurunya cerita, "Wahai fulan, janganlah engkau begitu sebal sama istrimu. Karena boleh jadi kebaikan-kebaikanmu hari ini itu hadir karena doa-doa istrimu." Dan memang iya. Jadi di antara doa yang mustajab itu adalah doa istri kepada suaminya. Insya Allah. Makanya kayak Hilman dengan izin Allah misalnya sekarang gitu ya, diberikan banyak kebaikan. Hilman boleh jadi usahamu hanya 1%, 2%. Tapi sisanya adalah kesolehan istrimu yang mendoakanmu di sepertiga malam. Dan itu yang mengantarkan kebaikan untuk dirimu. Betul. Maka si laki-laki ini setelah diingatkan oleh gurunya tentang kebaikan istrinya, maka dia itu ingin segera menemui istrinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia sampai ke rumahnya, dia menemukan istrinya sudah meninggal. Jadi dia merasa, kenapa ya? Aku tuh ingin membalas kebaikan istriku, tapi istriku telah tiada gitu. Tapi selama ini aku tuh lebih banyak komplain dengan kekurangan istriku. Ternyata Mbak Mila, yang membuat rumah tangga itu tidak menemukan kebahagiaan karena selama ini pasangan lebih sibuk melihat kekurangan pasangannya, bukan melihat kelebihan pasangannya. Dan ini acap kali terjadi dengan kita. Kita seringkali melihat satu kesalahan pasangan menutupi banyak kebaikan pasangan. Padahal begitu banyaknya kebaikan pasangan yang harusnya kita hadirkan sehingga bisa menutupi satu kesalahannya. Maka ini belajar dari kita. Suami kita mungkin sekarang mohon izin ya, pada konteks tema kali ini mungkin nganggur, mungkin gak bekerja. Tapi bukankah ada perjalanan panjang rumah tangga kita dari awal sampai sekarang? Ini kan baru ya sebulan 2 bulan suami kita mungkin barangkali ya memang gitu ya belum gitu. Ya dampingi terus oleh kita sampai dia bisa menemukan ketegaran dalam hatinya. Kecuali yang jadi masalah adalah emang malas suaminya. Nah itu beda ya. Dari awal nikah sampai sekarang begini tuh ya dia mengandalkan istrinya. Saya kira seorang istri juga harus mendudukkan ini sebagai persoalan yang serius. Betul. Karena membiarkan suamimu untuk tidak melakukan kewajiban di rumah tangga, berarti engkau juga ikut andil dalam dosa itu. Ya artinya, udahlah yang penting kita status aja. Kan suka ada gitu kan? Ya udah yang penting kamu suamiku, yang penting aku kerja, yang penting kita. Enggak dong. Rumah tangga bukan untuk itu. Rumah tangga itu untuk menuju visi misi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ridhonya istri ada pada suami. Tapi suami yang seperti apa kan begitu? Iya, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki yang menjadi pemimpin bagi perempuan. Maka wahai para suami, tetaplah Anda bekerja, Anda berusaha. Berapapun hasilnya, Anda berikan nafkah kepada istri. Tinggal nanti istri bisa nerima atau tidak. Maka seorang istri belajar ya untuk tidak menyelisihi pemberian suaminya. Ingat, kata Nabi, berapa banyak istri yang terpeleset dalam api neraka karena apa? Karena dia kurang berterima kasih sama suaminya. Maka suami, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, berikan nafkah yang baik untuk keluargamu. Ya, seorang istri belajarlah ridho, belajar menerima apapun yang suami kita berikan. Sambil kita motivasiin, jangan mohon izin, bandingin sama suami orang lain. Tambahlah suami kita. Suami orang mah, penghasilannya segini, kamu jangan gitu atuh. Udah mah kita teh lagi berusaha keras ya. Justru rasa terima kasih tuh menguatkan semangatnya. Betul. Ayah makasih ya. Ayah makasih. Masya Allah. Makasih. Ali bin Abi Thalib itu kan mohon izin ya. Salah satunya kan beliau tidak kaya raya seperti Utsman bin Affan gitu. Ya. Tapi beliau punya istri yang soleha kan. Fatimah Zahra binti Muhammad SAW. Ujungnya saling menguatkan. Bahkan kan diceritakan Ali itu baju itu sampai dijahit lagi gitu. Artinya ada bolong dikit dijahitin lagi, ada bolong dijahitin lagi gitu. Tapi itu rumah tangga gitu. Maka jangan pernah mengukur rumah tanggamu dengan rumah tangga orang lain. Kita seringkali bilang, enak ya kalau rumah tangga kita kaya. Enggak juga. Belum tentu juga. Berapa banyak ya kemudian yang kita lihat kaya raya, tapi rumah tangganya juga hancur. Ya. Makanya belajar menahan marah di rumah tangga. Ya, suami, kalau istrimu dimarahi terus sama engkau, ya nggak akan dapat hati yang lembut kan. Maka juga istri harus belajar untuk tidak memancing amarah suami kita.
dua-duanya harus kerjasama. Dua-duanya harus kerjasama. Maka rumah tangga itu saling, bukan saing, ya. Kerja sama, bukan bekerja sama-sama. Setuju gitu. Iya dong. Apalagi kalau suami sudah bisa memenuhi. Masya Iya Allah. kan, Masya Allah. Iya. Ya kan? Dan ya itu yang coba kita alami dulu ya Mbak Bila. Ya ketika istri saya mengandung, ya kita memutuskan waktu itu untuk istri bekerja selesai gitu ya. Biar kami yang kemudian bekerja gitu. Ya izin Allah ya. Dulu Ahilman sebelum sekarang jadi dosen gitu. Dulu saya kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Ya sama saya pernah ngalamin juga. Jadi pegawai gitu-gitu ya, Jadi Ahilman berangkat pagi pulang sore, dari tinggal di Bogor kerja ke Jakarta Masya gitu. Allah. Ya pernah ngalamin bab-bab itu. Awalnya penuh ketakutan kan. Ya bayangin. Dulu kita punya cicilan rumah 2,2 gitu. Juta. Gaji saya. Pakai Gaji 2,2. saya 2,8 juta. Oh, Masya Allah. Dulu waktu saya kerja istri saya 3 juta kerja. Gajinya. Jadi Oke. kalau berhenti Iya kan, ketakutan itu pasti. selama ini kan 3 tambah 2,8 kan aman. Tiba-tiba berhenti. Iya. Berarti kan minus dong. Kondisi sedang mengandung. Sedang ya. mengandung. Oke. Ini punya cicilan 2,2. Berarti di sisa 600 ribu. Ya untuk makan lah kira-kira begitu. Logika kita nggak nyampe. Iya. Kalkulator kita nggak ketemu. Nggak. Tapi cara Allah mencukupi kebutuhan hambanya itu ada Luar biasa. saja. Betul. Maka jangan samakan gaji dengan rezeki, itu beda. Betul. Gajimu terbatas, tapi rezekimu tidak terbatas. Gajimu ada tanggal bulannya, tapi rezekimu tidak ada tanggal bulannya. Gajimu ada slipnya, tapi rezekimu tidak ada slipnya. Nah, Boleh jadi mohon izin, suamimu mungkin gak kerja pakai dasi, gak pakai sepatu pantopel, tapi dia di rumah. Ya, di rumah senantiasa ada bersama dengan dirimu, hanya jualan-jualan biasa saja, tapi mencukupi semua kebutuhanmu. Betul? betul. Jadi ternyata lebih baik tetap berpendapatan daripada berpendapatan tetap. Betul. Tetap berpendapat. Iya. Betul, ada. Setuju. Dan itulah Masya Allah. nikmat. Dan semuanya akan bisa nikmat Baik. kalau kita syukuri semua itu. Masya Allah.